Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helena Apriani selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Saya Ibu Spitasari dengan NIM 122011210 akan bertugas sebagai moderator dan pembicara di kelompok 1 kali ini, di mana kelompok 1 akan membahas tentang perancangan sistem informasi peminjaman buku pada Perpustakaan Cinta Baca Bogor. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Malau, pada tahun 2018, perpustakaan adalah sebuah ruang, bagian dari gedung atau bangunan, atau gedung itu sendiri yang terdiri dari buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Perpustakaan Cinta Baca merupakan perpustakaan umum yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang pusatnya terletak di Kota Bogor. Perpustakaan Cinta Baca berdiri pada 14 September tahun 2001. Cinta Baca ini memiliki konsep yaitu pusat pembelajaran masyarakat yang non-formal. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku kurang lebih 60.000 buku, entah itu berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Serta Cinta Baca memiliki pengunjung harian kurang lebih 30 orang per hari. Lalu, alasan kami memilih Cinta Baca sebagai tempat riset karena Cinta Baca masih menggunakan cara manual untuk mengolah data pengunjung serta data peminjaman, yang kami rasa kurang efisien dan kami meninjau lebih jauh serta memberikan solusi berupa sistem yang akan kami rancang di dalam penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Buku di Perpustakaan Cinta Baca, yang diharapkan dengan adanya sistem yang akan kami rancang dapat memudahkan Cinta Baca dalam menjalankan fungsi-fungsi dari pelayanan perpustakaan. Lalu ada permasalahan, setelah melakukan kunjungan langsung ke Perpustakaan Cinta Baca Bogor, kami melihat bahwa mereka sudah memiliki program yang bisa mengelola data administrasi, pengadaan buku, sirkulasi peminjaman buku, juga data keanggotaan. Namun dalam praktek sehari-hari, untuk data berkunjung dan peminjaman buku, mereka masih melakukan secara manual. Hal ini dikarenakan barcode yang ada di setiap buku sulit terbaca oleh scanner dan sering tidak muncul di pencarian. Oleh karena itu, pihak perpustakaan masih melakukan pendataan peminjaman dan pengembalian buku secara manual, yaitu ditulis tangan di buku. Saya Bani Rasulia akan menjelaskan slide selanjutnya. Berikut ini adalah tabel perancangan aktivitas secara global. Yang pertama ada analisa kebutuhan sistem yang membutuhkan waktu 15 hari dengan kisaran biaya 10 juta. Yang kedua ada user interface design membutuhkan waktu 2 hari dengan kisaran biaya 5 juta. Yang ketiga ada pembuatan sistem membutuhkan waktu 15 hari dengan kisaran biaya 10 juta. Yang keempat ada penggunaan sistem membutuhkan waktu 10 hari dengan kisaran biaya 3 juta. Yang kelima ada instalasi membutuhkan waktu 7 hari dengan kisaran biaya 3 juta. Yang terakhir itu ada pemeliharaan sistem dengan jumlah hari 2 hari dan kisaran biaya 2 juta. Dan total semuanya adalah 51 hari dengan kisaran biaya 33 juta. Selanjutnya adalah sejarah perpustakaan. Yayasan Cinta Baca didirikan pada 14 September 2001. Sudah 20 tahun lamanya Yayasan Cinta Baca menjaga nilai-nilai yang tertuang dalam visinya, yaitu terciptanya manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Sudah 121 banyaknya perpustakaan, taman baca dan pos baca yang dibangun Yayasan Cinta Baca dalam usaha mewujudkan misinya, yaitu membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan non-formal. Keseluruhan wujud kontribusi itu tersebar di 8 provinsi di Indonesia dan aktif di beberapa kota besar seperti Aceh, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Bau-Bau, dan lain-lain. Kantor pusat Yayasan Cinta Baca berada di Bogor dengan fasilitas seperti perpustakaan kota dan memiliki koleksi lebih dari 10.000 buku yang berbahasa Indonesia dan Inggris. Berikut adalah struktur organisasi dari Perpustakaan Cinta Baca Bogor. Yang pertama ada pemilik yang bertugas sebagai pembuat perencanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan pada awal tahun ajaran. Lalu selanjutnya ada direktur
yaitu yang mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap setiap program di perpustakaan. Lalu ada sekretaris, yaitu membantu tugas direktur dan kearsipan dalam melaksanakan perumusan rencana, program, dan kegiatan. Lalu ada koordinasi wilayah, yaitu melakukan koordinasi perpustakaan Cinta Baca di setiap wilayah. Selanjutnya ada staf admin. Staf admin membuat grafik pengunjung dan peminjaman perpustakaan. Staf admin juga bertugas sebagai pembuat laporan pengunjung dan peminjam. Lalu ada pustakawan. Pustakawan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan juga yang bertugas menyiapkan kartu pinjaman buku dan melayani peminjaman buku. Selanjutnya adalah proses bisnis yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada proses peminjaman buku. Proses peminjaman buku adalah proses yang dilakukan oleh pengunjung untuk memberikan buku yang telah ia pilih kepada pustakawan. Lalu pustakawan akan menanyakan kartu member keanggotaan. Setelah pustakawan mencatat kode member dan kode buku di buku peminjaman, maka pustakawan akan memberikan buku itu kepada pengunjung dengan syarat maksimal peminjaman buku per anggota sebanyak 4 buku dan memberikan batas waktu peminjaman selama 1 minggu. Yang kedua ada proses pengembalian buku. Setelah peminjaman buku, pengunjung akan mengembalikan buku yang telah dipinjam. Pustakawan akan mengecek kembali buku peminjaman jika peminjaman buku melewati batas yang ditentukan atau 1 minggu setelah peminjaman, maka pustakawan akan mencatat pengembalian buku itu di buku peminjaman. Buku peminjaman ini nantinya akan dipakai oleh staf admin untuk mencatat laporan bulanan. Lalu yang terakhir yaitu ada laporan bulanan. Staf admin akan membuat laporan bulanan dengan mengecek terlebih dahulu data-data peminjaman dan pengembalian buku di buku peminjaman. Laporan bulanan selanjutnya akan diserahkan kepada pemilik perpustakaan Cinta Baca. Selanjutnya, saya Ristiani akan menjelaskan mengenai activity diagram. Pertama, saat datang ke perpustakaan, pengunjung akan memberikan buku yang telah ia pilih untuk dipinjam. Lalu, pustakawan akan mengecek keanggotaan. Setelah itu, pustakawan akan menginput data peminjaman di buku besar. Selanjutnya, buku yang telah selesai diinput akan diberikan kepada pengunjung untuk dipinjam. Selanjutnya adalah activity saat pengembalian buku. Pengunjung akan memberikan buku kepada pustakawan. Lalu, pustakawan akan mengecek tanggal pengembalian buku, apakah tepat waktu atau tidak. Jika tepat waktu, maka pustakawan akan melanjutkan proses menuju penginputan pengembalian buku. Jika tidak tepat waktu, maka pustakawan akan memberikan denda kepada pengunjung. Selanjutnya, staf admin akan menerima input data dari pustakawan mengenai data peminjaman dan pengembalian buku untuk dijadikan laporan bulanan. Setelah itu, laporan bulanan akan diserahkan kepada pimpinan Yayasan Cinta Baca Bogor. Spesifikasi dokumen masukan. Yang pertama yaitu kartu anggota. Kartu anggota berfungsi sebagai identitas anggota untuk meminjam dan mengembalikan buku. Bersumber dari anggota perpustakaan yang ditujukan untuk pustakawan. Medianya kertas. Frekuensinya setiap ada anggota perpustakaan yang meminjam atau mengembalikan buku. Jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran D1. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen keluaran. Yang pertama ada buku peminjaman. Buku peminjaman berfungsi sebagai catatan laporan data peminjaman dan pengembalian buku. Sumbernya dari pustakawan yang ditujukan untuk pustakawan sebagai arsip, dan staf admin. Medianya buku, frekuensinya setiap kali buku akan dipinjam oleh anggota. Bentuknya lampiran A2. Lalu ada laporan bulanan, berfungsi sebagai laporan peminjaman dan pengembalian buku serta pendataan buku yang rusak atau hilang. Sumbernya dari staf admin yang ditujukan kepada pemilik Yayasan Cinta Baca Bogor. Medianya kertas, frekuensinya setiap bulan, dan jumlahnya 1 rangkap. Bentuknya yaitu dalam lampiran B2. Analisa kebutuhan sistem.
Analisis kebutuhan. Kebutuhan dari perancangan sistem ini antara lain untuk memudahkan pihak perpustakaan dalam melakukan pendataan peminjaman dan pengembalian buku, serta membuat laporan bulanan agar lebih efisien. Berikut analisis sistem yang dibuat menurut bagian kerja. Yang pertama, member atau anggota perpustakaan. Aktivitas yang berhubungan dengan member yaitu member dapat melakukan login, member dapat melihat daftar buku, member dapat melihat daftar pinjam. Lalu ada pustakawan. Pustakawan dapat melakukan login. Pustakawan dapat menginput data peminjaman dan pengembalian buku. Lalu ada staf admin. Staf admin dapat melakukan login. Staf admin dapat melihat data peminjaman dan pengembalian buku, dapat mengelola data buku, dapat mengelola data anggota, dan dapat mencetak laporan bulanan. Use case diagram sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ada login. Login dapat dilakukan oleh pustakawan dan admin. Tujuannya adalah untuk dapat masuk ke halaman masing-masing. Preconditionnya, user belum melakukan login. Post condition, user sudah melakukan ke halaman login. Failed end condition, user tidak dapat masuk ke halaman login. Yang dapat melakukan login adalah pustakawan, admin, dan member. Ini adalah menginput data peminjaman dan pengembalian. Use case ini dapat dilakukan oleh pustakawan. Tujuannya adalah pustakawan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data peminjaman dan pengembalian buku. Preconditionnya, pustakawan masuk ke halaman admin. Post conditionnya, data peminjaman dan pengembalian berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus. Failed end condition, data gagal diubah, ditambah, atau dihapus. Yang dapat melakukan use case ini adalah pustakawan. Lalu selanjutnya adalah mengelola data buku. Tujuannya adalah admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data buku. Precondition, admin masuk ke halaman admin. Post condition, data buku berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus. Failed end condition, data gagal diubah, ditambah, atau dihapus. Yang menjadi aktor dalam use case ini adalah admin. Lalu selanjutnya adalah mengelola data anggota. Tujuannya adalah admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data anggota. Preconditionnya, admin masuk ke halaman admin. Post condition, data anggota berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus. Failed end condition, data gagal diubah, ditambah, atau dihapus. Aktor dalam use case ini adalah admin. Selanjutnya adalah laporan bulanan. Tujuannya adalah admin dapat membuat laporan bulanan yang akan diserahkan kepada pimpinan yayasan. Preconditionnya, pustakawan masuk ke halaman admin. Post condition, data laporan berhasil disusun. Failed end condition, data gagal disusun. Aktor dalam use case ini adalah admin. Pertama, di sini ada entity admin. Di dalamnya terdapat atribut ID admin, username, password. Kemudian, admin mengelola pustakawan. Di dalam entity pustakawan terdapat atribut ID pustakawan, username, dan juga password. Kemudian, pustakawan mengelola peminjaman. Di dalam entity peminjaman ini terdapat atribut ID buku, ID member, tanggal pinjam, judul buku, status, keterangan atau catatan, dan tanggal kembali. Di dalam entity peminjaman memiliki data buku. Entity data buku terdapat atribut nama penulis, judul buku, ID buku, gambar, tahun terbit, nama penerbit, dan ISBN. Kemudian, entity member terdapat atribut ID member, nama lengkap, alamat, nomor telepon, password. Di sini member melakukan peminjaman buku. Di dalam peminjaman buku terdapat data-data buku. Kemudian member melakukan pengembalian buku yang telah dipinjam. Di dalam entity pengembalian ini terdapat atribut ID buku, ID member, tanggal kembali, status, dan juga denda. Setelah itu, pengembalian akan dikelola kembali oleh admin. Kita akan menjelaskan LRS dari perpustakaan. Di sini terdapat tabel data admin yang terdapat atribut ID admin, username, dan juga password. Kemudian tabel pustakawan terdapat atribut ID pustakawan, username, dan juga password. Kemudian tabel data buku terdapat atribut nama penulis, judul buku, ID buku, gambar, tabel tahun penerbit, nama penerbit, dan ISBN. Kemudian, tabel peminjaman terdapat atribut ID buku, ID member, tanggal pinjam, judul buku, status, keterangan atau catatan, dan juga tanggal kembali. Tabel member terdapat atribut ID member, nama,
nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga password. Dan terakhir adalah tabel pengembalian, terdapat atribut ID buku, ID member, tanggal kembali, status, dan juga denda. Kemudian di sini tabel admin ke tabel pustakawan memiliki relasi one to one. Kemudian tabel pustakawan ke tabel data buku memiliki relasi one. Selanjutnya yaitu yang C ada kelas diagram. Pada kelas yang pertama yaitu admin dengan atribut ID admin, username dan password, lalu operationnya yaitu insert, edit, dan delete. Kelas yang kedua yaitu adalah pustakawan dengan atribut yaitu ID pustakawan, username dan password, lalu operationnya yaitu insert, edit, dan delete. Lalu ada kelas yang ketiga yaitu member dengan atribut yang berisi ID member, nama lengkap, password, alamat, dan nomor telepon. Lalu operationnya adalah cek member dan update member. Lalu ada kelas keempat yaitu buku dengan atribut ID buku, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, nama penulis, ISBN, dan gambar dengan operationnya yaitu input data buku, update data buku, dan delete data buku. Lalu ada kelas yang kelima yaitu peminjaman buku dengan atribut berisi ID member, nama lengkap, password, alamat, dan nomor telepon dengan operationnya yaitu cek member dan update member. Lalu ada kelas yang keenam yaitu pengembalian buku dengan atribut yaitu ID member, ID buku, tanggal kembali, status, dan denda dengan operationnya yaitu cari, proses, dan hitung denda. Lalu selanjutnya yang D yaitu spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file admin, nama filenya admin, akronimnya admin, fungsi untuk menyimpan data yang ada, tipe filenya file master, medianya harddisk, panjang recordnya 48 bit, kunci filenya ID admin, softwarenya yaitu MySQL atau SAP. Yang kedua yaitu spesifikasi file member. Yang pertama, nama filenya member, akronimnya member, fungsinya untuk menyimpan data member, tipe filenya file transaksi, medianya harddisk, panjang recordnya 101 bit, kunci filenya ID member, dan softwarenya yaitu MySQL. Lalu yang ketiga yaitu ada spesifikasi file buku, nama filenya buku, akronimnya buku, fungsinya untuk menyimpan data buku, tipe filenya file master, medianya harddisk, panjang recordnya 111 bit, kunci filenya yaitu ID buku, dan softwarenya yaitu MySQL. Yang keempat yaitu spesifikasi file peminjaman, nama filenya peminjaman, akronimnya pinjam, fungsi untuk menyimpan data peminjaman buku, tipe filenya file transaksi, medianya harddisk, panjang recordnya 50 bit, kunci filenya ID member, dan softwarenya yaitu MySQL. Lalu yang kelima, spesifikasi file pengembalian, nama filenya pengembalian, akronimnya kembali, fungsinya untuk menyimpan data pengembalian buku, tipe filenya file master, medianya harddisk, panjang recordnya 25 bit, kunci filenya ID member, dan software MySQL. Lalu yang keenam, spesifikasi file pustakawan. Nama filenya yaitu pustakawan, akronim pustakawan, fungsi untuk mengelola data anggota, tipe file master, medianya harddisk, panjang recordnya 52 bit, kunci filenya ID pustakawan, dan softwarenya MySQL. Pengkodian. Terdapat struktur kode untuk pembuatan primary key, diantaranya yaitu struktur kode anggota, buku, peminjaman, dan ID admin. Berikut adalah struktur kode masing-masing primary key. 1. Struktur kode anggota. Di sini AT adalah kode anggota, 22 adalah tahun, dan 0056 adalah nomor urut anggota. Keterangannya yaitu kode anggota adalah kode anggota menunjukkan anggota, tahun adalah tahun bergabung anggota, nomor urut anggota adalah nomor berapa anggota yang datang. 2. Yaitu struktur kode buku. BK adalah kode buku, 19 adalah tahun, A adalah kategori, 0059 adalah nomor urut buku. Keterangannya yaitu kode buku adalah kode buku menunjukkan buku, tahun yaitu tahun terbit, kategori adalah klasifikasi buku, nomor urut buku adalah urutan buku. 3. Struktur kode peminjaman. PJ adalah kode peminjaman, 01 adalah bulan, 22 adalah tahun, dan 0012 adalah nomor urut peminjaman. Keterangannya yaitu kode peminjaman, yaitu kode peminjaman menunjukkan peminjaman. Bulan yaitu bulan berapa peminjaman tersebut dilakukan, tahun yaitu tahun berapa peminjaman tersebut dilakukan, nomor urut peminjaman yaitu urutan peminjaman. 4. Struktur kode admin. AD adalah kode admin, 0002 adalah nomor user. Keterangannya yaitu kode admin,
adalah kode admin menunjukkan bahwa dia adalah admin. Kode nomor user adalah menunjukkan nomor user admin. Lalu setelah itu ada desain antarmuka. Desain antarmuka ini dibagi menjadi dua, yaitu ada halaman untuk member dan ada halaman untuk admin. Yang pertama yaitu halaman member. Member perpustakaan Cinta Baca bisa mengakses 3 halaman. Yang pertama ada halaman login. Untuk masuk ke dalam website, member harus memasukkan kode member dan kata sandi, lalu klik masuk. Lalu ada halaman home. Halaman ini menampilkan daftar-daftar buku yang ada di perpustakaan Cinta Baca. Jika ingin meminjam, maka member hanya perlu menekan tombol pinjam pada setiap buku yang ingin dipinjam. Lalu ada halaman daftar buku yang dipinjam. Ini menampilkan buku-buku yang akan dipinjam oleh member. Namun jika ada buku yang tidak jadi dipinjam, maka member hanya tinggal menekan icon tempat sampah berwarna merah yang di kanan buku. Lalu jika sudah yakin, maka tekan tombol pinjam, maka buku berhasil dipinjam. Setelah itu ada halaman tambah buku yang digunakan untuk mendata data buku baru yang ada pada perpustakaan. Admin hanya perlu memasukkan judul buku, ISBN, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, dan gambar cover buku, lalu tekan buat. Setelah itu ada halaman daftar peminjaman dan pengembalian buku. Halaman ini menampilkan nama-nama member yang meminjam beserta buku yang dipinjam. Lalu di sini dicantumkan juga tanggal peminjaman dan tanggal kembali buku. Terakhir, ada halaman daftar member. Halaman ini menampilkan pengunjung-pengunjung perpustakaan Cinta Baca yang sudah terdaftar menjadi member perpustakaan Cinta Baca. Setelah itu ada halaman untuk admin. Admin bisa mengakses beberapa halaman, yaitu halaman login. Halaman login admin mirip dengan halaman login member. Admin hanya tinggal memasukkan kode dan kata sandi, lalu masuk. Setelah itu ada pengujian. Yang pertama, jika user mengosongkan data login dan password, lalu menekan tombol login, maka sistem akan menampilkan pesan username dan password wajib diisi. Lalu hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Setelah itu, jika user hanya mengisi username lalu passwordnya dikosongkan dan menekan tombol login, maka sistem juga akan menolak dan akan menampilkan pesan silahkan masukkan password. Hasilnya sesuai dengan harapan. Lalu, jika user hanya mengisi password lalu username-nya dikosongkan, maka sistem juga akan menolak dan akan menampilkan pesan salah memasukkan username, dan hasilnya juga sesuai dengan harapan. Yang terakhir, jika user memasukkan data login dengan benar, lalu mengklik tombol login, maka sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan menu home, dan ini hasilnya sesuai dengan harapan. Pemeliharaan. Spesifikasi device yang dibutuhkan untuk sistem ini adalah device yang memiliki sistem operasi Microsoft Windows 10 yang memiliki prosesor Intel Core i7, RAM 8GB, dan hard disk 1TB dengan layar IPS 14 inci, keyboard QWERTY, printer Epson printer, mouse Logitech M171. Lalu ada software yang kami gunakan di sini adalah PHP, SQL, HTML, dan CSS. Ada pula aplikasi pendukung yang digunakan dalam sistem ini adalah XM, Visual Studio Code, dan PHP MyAdmin untuk database. Lalu ada bab 3, penutup. Kesimpulannya, dengan adanya website peminjaman buku ini, diharapkan dapat mengelola transaksi peminjaman buku secara efektif dan mempermudah petugas perpustakaan dan admin dalam mengelola perpustakaan Cinta Baca. Lalu sarannya, sistem informasi yang dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan perpustakaan Cinta Baca. Agar informasi yang tersaji lengkap sesuai dengan keinginan, seperti penambahan dan pemutakhiran buku pada sistem pengelolaan transaksi peminjaman dan evaluasi sistem pada waktu-waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.